Oke. Loh, Oh, loh. sik Jahel. Kok iki Weh. Rizal ki ngapa dadak diri kok Oh. gak aneh kok Rizal ki. Astagfirullahaladzim. Wes, Hal ini taat nanti mite sik masuk. weh. Taat mite sik weh, Pak. Selamat bersenang-senang. Taat mite sik weh, Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ye. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pada malam hari ini? aku izin monitor aja ya, Mas Wiam. Aku lagi di jalan. Oke, baik Bu Nora. Tidak masalah Ibu. Nanti bisa sambil diikuti saja Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, mungkin sebelum kita mulai Bapak Ibu, seperti biasa, untuk mengawali malam eh, sesi ke-6 begitu ya Bapak Ibu pada malam hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita diskusikan dari sesi-sesi sebelumnya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah dicoba dipraktekkan untuk cara-caranya, bagaimana penggunaan digital writing-nya, begitu, Mendeley-nya? Mas Wiam mau tanya, Ya, eh, silakan Pak Umron. ini mungkin yang jauh ke belakang yang kemarin pertemuan berapa yang tentang pengambilan referensi. Saya kan sudah ngambil banyak nih referensinya. Nah, terus nanti setelah saya ambil sebagian, berarti nanti yang kita download itu dan kita masukkan ke Mendeley, itu nanti tidak semua akan kita ambil jadi referensi ya ke dalam Oke, apa namanya ke dalam paper kita ya. oke. Nah, jadi nanti dari referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan begitu kemarin, silahkan dimasukkan dulu semua. Yang penting kita masukkan dulu ke dalam Mendeley. Baru mau mana yang mau kita gunakan, itu kita bisa pilih-pilih seperti yang dicontohkan oleh Mbak Biwi kemarin, Bapak. Jadi tinggal kita pilih mana yang cocok, kita ambil gitu. Oh, iya, padahal kan selama ini tak pilih yang memang sudah cocok baru saya masukkan. Ternyata kadang juga nggak ketemu yang seperti kemarin Bawi ajarin ada kata kunci yang gitu. Ternyata tadi saya tambah-tambah lagi yang umum baru ada gitu. Jadi memang mungkin saya kepikiran bahwa mungkin yang kita download itu kan akhirnya tidak digunakan semua nah ya. Tapi nggak Iya, apa-apa ya. nggak apa-apa, Bapak. Jadi yang penting kita sudah menyiapkan dulu semua material-materialnya, ibaratnya kita sudah siapkan bahan-bahannya, tinggal kita pilih mana yang mau kita gunakan, bahan-bahan terbaik yang mau kita gunakan gitu aja, Bapak. Jadi memang kalau pencarian, kalau kita cari biasanya terlalu spesifik, mungkin ketika kita mulai mengetik, kita mulai mencari kata kunci yang kita masukkan ke dalam Mendeley, biasanya tidak ketemu, atau mungkin minim kita dapatkan referensinya. Jadi memang harus kita gunakan yang umum-umum terlebih dahulu, baru nanti kita parafrase untuk menyempurnakannya. Satu lagi, tadi saya sudah coba untuk yang referensi juga, Mas. Terus kan harus mengunjungi webnya ya, kalau nggak terdownload otomatis. Nah, setelah saya Iya. klik kunjungi, ternyata di situ ada pop-up pilihan lagi gitu, berapa yang mirip-mirip gitu. Itu diabaikan saja ya, atau kita bisa ambil lagi Eh, Oke, jadi mirip-miripnya dalam artian relevan pembahasannya atau bagaimana, Pak? judulnya ya Judulnya. judulnya. Oke, Heeh. nah kalau seperti itu bisa kembali lagi ke Bapak. Kalau misalkan referensi yang mau didapatkan cukup dari yang Bapak klik, diambil aja referensi tersebut. Tapi kalau misalkan dari yang disajikan oleh jurnal itu sekiranya bisa menambah referensi, itu tidak apa-apa, Bapak. Mau diambil juga tidak apa-apa. Ya, baik, makasih Mas ya. Iya, sama-sama Pak Umron. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang sudah mencoba eh, cara-cara dari sesi pertama hingga sesi kelima kemarin dalam penulisannya ataupun pencarian referensi seperti Pak Umron tadi mengalami suatu hal yang mungkin di luar dari yang kita praktekkan di sini, monggo boleh ditanyakan Bapak Ibu. Atau aman semua ini Bapak Ibu? izin Bagaimana? Mas. Oke, silahkan Ibu Ade. Mendengar lain. Ya, ini sebenarnya mau nanya juga sebenarnya Mas ya. Kita kan mencari yang apa untuk referensi kan dari yang website Rumah Scopus kemarin ya dari akun Scopusnya ya langsung. Iya, Kemudian dari apa Sains apa kemarin dari saya direct ya ya, Sains Direct sama yang terakhir itu dari Google lupa Scholar lagi juga Ibu. tugas Scholar ya. Nah, kalau di luar itu biasanya masih bisa kan ya Mas ya diperbolehkan. Soalnya ini sebenarnya karena ngobrol-ngobrol dengan teman di kampus, sebenarnya ada cara lain mencari jurnal internasional.
Jadi misalnya kita pakai AI konsensus gitu kan. Konsensus ada. Ya, Iya. itu cepet juga sih Oke. Mas. Jadi muncul kata kuncinya kita apa, misalnya tema saya dessert seperti ini. Nah, rata-rata memang yang terbuka di sana itu kita masukkan filternya Q1 sampai Q3 akan muncul Scopus ketiga yang sehubungan dengan topik disertasi kita gitu. Nah, itu saya kemarin Ah, coba itu juga. Ternyata cepat juga karena kalau langsung ke Scopusnya kan memang terbatas ya Mas ya, nggak langsung semua ya. kebuka, harus ngunjungin. Kalau ini yang muncul itu yang langsung terbuka, kita pilihnya Q1 Q3 yang open access itu 5 tahun terakhir itu cepet juga sebenarnya. Tinggal nanti kita download semua, baru nanti masuk citasinya seperti yang Mbak Biwi ya Ya, kemarin Ibu. sampaikan, gitu ya. Kemarin saya Iya, cobain Ibu. itu gitu, salah satu alternatifnya gitu. Itu Oke. gimana Mas? Itu Iya, sebenarnya penggunaan AI juga sih sebenarnya. iya, baik Ibu Sandra, terima kasih. Jadi, em, kalau kita penggunaan pencarian referensi menggunakan mungkin website-website lain atau bahkan menggunakan AI, sebenarnya boleh-boleh saja Ibu. Kita tetap bisa menggunakannya. Tapi kembali lagi, karena memang kita em, mau tujuannya ke Scopus, pastikan untuk referensi itu terindeks Scopus. Dan walaupun Bapak Ibu di sini mungkin sudah mencari referensi-referensi menggunakan AI, di AI itu pasti ada filter untuk memfilter misalnya dari Q1 sampai Q4 begitu. Atau mungkin bisa kita filter hanya Scopus only. Tapi kita perlu cross check lagi Bapak Ibu. Kita tetap perlu yang namanya kita cross check lagi. Karena apa? Karena biasanya AI itu ya memang mungkin sudah kebanyakan referensinya dari Scopus, referensi-referensi yang Bapak Ibu ingin cari, ingin Bapak Ibu dapatkan. Tapi juga karena kembali lagi AI itu hanya mesin begitu Bapak Ibu dan biasanya kita tidak bisa mengatakan sumber AI itu 100% benar. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu bisa cross check ulang. Kalau misalkan Ibu menggunakan konsensus, boleh silahkan. Kalau saran dari kami, kalau Bapak Ibu menggunakan AI, menggunakan seperti konsensus, mungkin AI yang lain, ketika Bapak Ibu menemukan referensinya, lebih baik dipilih mungkin satu persatu. Dalam artian kita pilih satu persatu, kita cross check lagi, kita cek ulang di Scopus ada atau tidak, kemudian baru kita gunakan kalau ada. Kalau tidak, singkirkan dulu, kita geser dulu Bapak Ibu. Silahkan cari referensi-referensi yang ada di Scopus. Sekalipun referensi tersebut kalau kita katakan tidak nyambung, tidak ada apa nggih, tidak benar-benar bisa mendukung, yang penting nyerempet-nyerempet saja lebih baik kita ambil itu langsung dari Scopus kita berhasil. Gitu Ibu tadi. Ya, berarti itu sebenarnya proses itu ini ya fast track-nya lah ya Mas ya sebenarnya ya Ya, jalur fast betul track. Ibu. Kalau udah Ya, kepepet nggak sempet nyari. Kalau Scopus kan harus satu-satu langkah enggak stepnya. betul, Dan betul itu Ibu. memang sedikit kok Mas filternya saya coba satu sampai Q3 kemudian 5 tahun terakhir kemudian juga open access jadi memang munculnya Ensaver kemudian yang Emerald memang kata-kata Oke. yang memang bereputasi Tendeskopus gitu. Dan nggak begitu banyak yang munculnya karena udah masukin kata kunci keywordnya itu mungkin nggak sampai 100 hanya 20 30 gitu. Iya Ibu, Ya, betul. Nggih, bisa digunakan Ibu. ya, Bu, ada bisa digunakan bisa untuk penambah referensi-referensinya biar ya betul, papernya nanti semakin kuat lagi Bu. Luar biasa ini betul. Bu. Nah, Ya, salah satu cara sebetulnya. Itu oke. sih. Nah, Ya, makasih oh, Mas. sama-sama Ibu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dulu Bapak Ibu sebelum kita mulai untuk malam hari ini? Baik ya. Oke. Berikan pentas ya Sepertinya kakak. ini ada dari Pak Alfonsius. Bagi tips Mas membedakan kualitas tulisan kapan memenuhi standar Scopus dan kapan tulisan kita masuk Sinta. Oke, begini saja Bapak Ibu. Kalau untuk urusan mana yang cocok Scopus atau Sinta, kita sebenarnya tidak bisa membeda-bedakan. Kita tidak bisa mengotak-ngotakkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih layak. Tidak bisa Bapak Ibu. Cuma dari sini kita buat target dulu saja. Mau kita masukkan itu ke Sinta atau ke Scopus, tinggal target Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita targetnya mau ke Scopus begitu ya Bapak Ibu, silahkan usahakan Bapak Ibu membuat tulisan tersebut, paper Bapak Ibu itu layak di Scopus.
Layak di Scopusnya dalam artian bagaimana, Mas? Nah, ini. Jadi kalau kita ingin masuk ke Scopus, Bapak Ibu, karena di Scopus itu mereka memiliki mungkin kriteria tersendiri, ranking tersendiri, seperti halnya tadi, referensi. Dari yang namanya referensi saja, Bapak Ibu. Kalau tulisan kita mungkin hanya mau kita jadikan atau kita submit ke Sintab gitu ya. Seperti kita tidak harus mencari referensi-referensi dari Scopus, tidak harus referensi-referensi internasional. Bahkan mungkin referensi dari institusi kita sendiri mungkin bisa. Mungkin begitu nggih. Mohon maaf kalau saya ada salahnya. Nah, kalau di Scopus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang targetnya mau ke Scopus, silahkan usahakan dulu setidaknya referensi yang Bapak Ibu gunakan itu sudah 80% ada dari Scopus. Jadi paper kita itu sebenarnya kalau kita katakan hanya tulisan belaka, hanya kalimat-kalimat kita sendiri. Yang membuat tulisan kita hebat, membuat tulisan kita baik itu adalah referensi-referensi yang mendukung kalimat kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin em, tulisannya itu mungkin layak di Scopus, mungkin standar Scopus begitu ya katakanlah kalau kita berbicara di sini standar Scopus, silahkan dari pendukungnya dulu Bapak Ibu. Yang penyokong tulisan kita silahkan Bapak Ibu cari referensi-referensi yang ada di Scopus. Karena nantinya ketika Bapak Ibu publish di Scopus atau submit ke jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, editor-editor jurnal itu juga akan mengecek Bapak Ibu, apakah referensinya itu valid atau tidak. Apakah referensi-referensi ini didapatkan dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus juga, yang terindeks ke Scopus, yang memiliki ranking di Scopus. Kalau misalkan nanti tidak banyak yang di Scopus, nah mungkin mereka juga menganggap kan reputasi kita di Scopus, kenapa kok ini tidak banyak di Scopus? Nah itu juga menjadi salah satu indikator Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ke Scopus atau ke Sinta, silahkan nanti Bapak Ibu bisa tentukan targetnya terlebih dahulu. Kalau misalkan di sini masih Bapak Ibu mungkin memiliki pendapat bahwa Scopus itu lebih baik daripada Sinta, oke silahkan Bapak Ibu membuat target ke Scopus. Kalau misalkan kita membuat target itu pastikan harus yang setinggi-tingginya dulu Bapak Ibu. Nah baru nanti kalau misalkan tidak dapat, bawahnya nggak apa-apa. Tapi setidaknya silahkan masuk dulu ke Scopus. Karena di Scopus pun kita ada 4 ranking Bapak. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4. Bahkan yang terakhir nanti kalau misalkan tidak dapat yang paling atas ya setidaknya ada Scopus dulu. Gitu. Gitu ya Pak. Kadang Scopus mahal Mas. Ah ini Bapak. Di sini kita mungkin letakkan dulu pro dan kontra yang mengatakan bahwa Scopus itu mahal. Scopus itu susah. Scopus itu suatu hal yang punyanya profesor, punyanya orang-orang ilmuwan pintar. Kita letakkan dulu, Bapak. Jadi di Scopus, nah nanti pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Biwi, akan dipraktekkan langsung oleh Mbak Biwi, Bapak, tentang bagaimana pencarian jurnal-jurnal yang kalau kita eh, katakan mungkin masih banyak jurnal di Scopus itu yang free. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara APC-nya tinggi begitu ya. APC-nya tinggi sebenarnya bisa kita minimalisir juga, kita bisa mencari jurnal-jurnal di Scopus yang APC-nya tidak terlalu tinggi ya, Pak. Jadi ada caranya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu masih terkadang wah APS-nya terlalu tinggi kalau Scopus Sinta aja Mas. Nah nanti Bapak Ibu silahkan mencari jurnal. Bapak Ibu bisa mencari jurnal bahkan yang free atau mungkin mencari jurnal yang ada diskon, ada potongan biaya atau yang biayanya tidak terlalu tinggi. Itu nanti akan kita bahas malam ini Bapak. Jadi untuk masalah APC mohon maaf mungkin kita bisa apa nggih sedikit menghibur diri nantinya Bapak Ibu akan kami bantu untuk pencarian jurnalnya, pencarian jurnal yang baik, yang tepat, dan tentunya kita juga bisa pilih APES-nya tidak terlalu tinggi. Nah, ini ada juga yang sudah ketemu free tapi fokusnya tidak masuk. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu pencarian jurnal, nah ini nanti mungkin sedikit saya spill begitu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pencarian jurnal, nanti silahkan yang pertama dilihat mungkin jangan APC-nya. Kalau nanti Bapak Ibu melihat APC-nya udah cocok APC-nya udah suka-suka ini ya, wah murah ini Mas, tapi skupnya atau fokusnya tidak cocok. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu pilih dulu
jurnal yang sesuai dengan skop Bapak dan Ibu, fokus Bapak Ibu. Baru nanti APC itu adalah masalah yang kalau dari Rumah Fokus kita katakan itu yang paling mudah diselesaikan. Karena masalah pembayaran, biaya itu hanya angka, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menulis paper, silahkan biasanya nanti ajak kolaborasi penulis-penulis yang lain. Yang APC-nya mungkin mahal, nanti bisa dibagi dengan penulis yang lain, sesuai dengan kesepakatan itu juga bisa. Tapi kalau untuk fokus and scope, kalau kita sudah tidak cocok, ya sudah, tidak bisa kita teruskan. Tapi kalau masalah APC nanti masih bisa kita upayakan lagi. Oke, begitu ya Pak. Nah, mungkin selanjutnya dari Ibu Nora, bagaimana Ibu? Ibu Nora, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ya, nanti nggak Ibu, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Ini dari Ibu Ari, free kadang tidak open access, Mas. Nah, iya Ibu. Ada yang free kadang yang tidak open access, tapi ada juga yang open access dan free. Kalau kita menyebutnya mungkin itu adalah apa nggih, beasiswa begitu nggih. Jurnalnya menyediakan free, menyediakan open access dan free. Nah, nanti coba kita ulik lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kita ulik lebih dalam pencarian jurnal ini. Nah, sepertinya ini belum mulai saja Bapak Ibu di sini sudah mulai tertarik begitu nggih. Bagaimana mencari jurnal karena gimana Ibu Nora? Mas, selama ini kan pakai Science Direct aku nyari referensinya. Nggih. Nah, kalau Science Direct itu kan yang free-free aja, Mas. Kemarin kan udah cari yang Scopus yang berlisensi. Ini sekarang kan mau bikin artikel, targetnya memang harus accepted gitu kan, Mas. Kok nggak kelar-kelar aku, Mas. Nah, itu sebaiknya referensi yang dipakai buat artikel sekarang itu kita ambil dari folder yang khusus Scopus yang udah berlisensi aja, atau aku ngambil dari referensi yang lama-lama yang udah tersimpan di Mendeley juga, Mas. Mana bagusnya, Mas? Oke, baik Ibu. Oke, baik. Jadi di sini tentang referensi begitu nggih Ibu Nora. Ya, jadi untuk referensi memang kami sarankan Bapak Ibu, walaupun banyak apa ya, pencarian referensi di luar Scopus seperti kemarin yang kita sudah praktekkan begitu, tapi tetap kita harus mencari referensi-referensi terbaik itu yang terindeks di Scopus. Kalau misalkan kemarin Ibu Nora sudah mencari yang di luar dari Scopus begitu, nah mungkin kita bisa geser dulu Ibu beberapa referensi yang tidak terlalu pokok, tidak terlalu inti mungkin tentang grand theory itu kita bisa geser dulu. Selain grand theory kita bisa geser terlebih dahulu. Silahkan cari referensi-referensi yang terindeks di Scopus. Baru kalau misalkan kita sudah berusaha di Scopus minim, di Scopus agak susah. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mencari di luar Scopus. Jadi kalau kita katakan di sini untuk bobot referensi begitu nggak ada bobotnya. Jadi referensi itu mungkin kita bisa katakan 80% itu harus ada dari Scopus. Lebih baik Q1, Q2. Baru nanti 20% dari keseluruhan referensi itu Bapak Ibu bisa tambahkan sumber di luar dari Scopus. Jadi kita untuk melengkapi saja yang di luar Scopus. Tapi kita tetap utamakan dulu referensi-referensi yang dari Scopusnya. Begitu Ibu Terus Nora. itu Science Direct itu eh aku nggak tahu sih, makanya nanya Mas William. Yang Science Direct itu bukannya Scopus semua isinya, Mas, yang terindeks Scopus yang Elsevier. Oke, jadi kalau Science Direct itu sebenarnya gini, Bu. Sebenarnya memang Science Direct itu masih di bawah naungan Elsevier gitu ya, satu payung dengan Scopus. Tapi perlu diingat, Ibu, bedanya Science Direct dan Scopus itu adalah yang satunya free, yang satunya berbayar. Nah, ibaratnya gini saja, Ibu, kalau misalkan kita menggunakan um, suatu jasa yang free, itu pasti kan kita tidak bisa mengharap lebih. Sedangkan yang Scopus ini yang berbayar, yang berlisensi, dan ini adalah hulunya. Kalau kita katakan Scopus itu adalah hulunya. Jadi semua database-nya itu ada di Scopus. Sedangkan Science Direct itu dia hanya mesin pencarian referensi. Dia bisa mengambil dari
Sinta, bisa mengambil dari yang lain. Tapi memang sudah kebanyakan referensi-referensi yang ada di Science Direct itu ada sudah ada dari Scopus, tapi tidak semua. Jadi sudah mungkin kalau kita katakan bisa 80-90% itu berasal dari Scopus, tapi tidak bisa kita katakan bahwa semua referensi yang ada di Science Direct itu dari Scopus. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kalau nanti Ibu mencari referensi dari Science Direct itu boleh-boleh sekali, boleh saja, Bu. Cuma kita perlu cross check lagi. Pastikan referensinya ada di Scopus, begitu, Bu Nora. Oke, nuwun Mas. Oke, sama-sama Ibu Nora. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini mengingat waktu juga sudah mulai menunjukkan hampir pukul 8 begitu nggih, di waktu Indonesia Barat, dan tentunya tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, malam ini kita akan masuk ke sesi yang keenam dan kita akan mulai masuk ke sesi yang cukup menarik di sini karena kita akan mencari rumah untuk paper kita nantinya. Jadi tidak ada paper yang baik, tidak ada paper yang bagus kecuali paper itu disubmit. Submit dulu paling tidak Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya menulis paper tapi tidak disubmit-submit. Jadi kita harus lalui langkah paling tidak submit dan juga sampai publish. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan hanya tulisannya itu menjadi tulisan yang selesai, tapi kita bisa katakan paper itu selesai kalau paper itu sampai publish, begitu Bapak Ibu. Oke, jadi untuk malam hari ini Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu akan ditemani oleh Mbak Biwi dan akan langsung dipraktekkan bagaimana ketika Bapak Ibu ingin mencari jurnal tujuan yang cocok dari IMN Scoop-nya, cocok dari APC-nya, dan juga Bapak Ibu di sini nanti akan disampaikan juga oleh Mbak Biwi bagaimana kita bisa berhati-hati dalam mencari jurnal tujuannya. Begitu Bapak Ibu, dan untuk malam hari ini nanti akan langsung disampaikan oleh Mbak Biwi. Dan apakah Mbak Biwi sudah siap untuk materi malam hari ini, Mbak Biwi? Oke, Mas, siap. Oke, baik Mbak Biwi. Untuk materi malam hari tentang pencarian jurnal tujuan, silahkan Mbak Biwi untuk tips and triknya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Wiam. Baik, terima kasih Mas Wiam. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di malam hari ini kita akan membahas soal jurnal ya. Tadi saya mendengar, siap Pak Alfonsius. Oke, saya mendengar tadi sudah cukup seru begitu ya, apalagi berkaitan dengan jurnal. Kalau kita biasanya untuk mencari rumah itu kita cukup excited Bapak Ibu, menemukan, menggali, dia apa namanya, mencari yang harga rumahnya lebih murah begitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu, ketika pencarian jurnal, bentar ini sudah nampak ya share screen saya ya. Ya sudah nggak? Nah, pencarian jurnal Bapak Ibu, silahkan nanti itu bisa mulai dari Scopus terlebih dahulu. Sebenarnya banyak cara dalam pencarian jurnal. Mungkin Bapak Ibu terbiasa langsung ke publishernya, Trent Francis, kemudian Elsevier, atau mungkin yang lain begitu ya. Tapi kalau kita lihat dulu dari Scopus Bapak Ibu. Kenapa? Karena Scopus ini adalah induknya. Scopus kan database-nya gitu ya. Terus kalau tadi ada pertanyaan triknya antara Sinta dan Scopus, alangkah baiknya apa yang disampaikan Mas Wiam itu betul bahwa kita harus punya cita-citanya lebih tinggi. Langsung tembusin aja ke Scopus. Kenapa? Karena Sinta itu juga targetnya adalah masuk ke Scopus begitu Bapak Ibu. Jadi kualitas papernya usahakan sudah sesuai dengan yang ada di Scopus begitu. Nah, untuk mencari jurnalnya, Bapak Ibu, menemukan rumahnya yang cocok dengan paper Bapak Ibu itu pasti ada. Kenapa? Karena di Scopus ini itu ada puluhan ribu. Bagaimana mengeceknya? Bapak Ibu kalau ke Scopus, kalau misalkan kemarin kita bicara soal dokumen begitu ya, mencari referensi pendukung, itu kita gunakan search. Tapi kalau untuk mencari jurnalnya, menemukan rumahnya, itu gunakan sources, Bapak Ibu. Sources yang sebelah kanan. Nah, sources ini, Bapak Ibu, pencarian jurnal itu kalau di Scopus tanpa harus login pun bisa, gitu. Tanpa harus menggunakan akun lisensi pun bisa, kalau hanya sebatas mencari jurnal, gitu.
Jadi gunakan pada bagian sources. Nah, di jurnal yang terindeks Scopus itu kalau kita perhatikan di sini ada 49.000 sekian jurnal. Apakah semua jurnal ini tidak ada yang cocok dengan Bapak Ibu? Pastinya ada, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh pesimis, gitu. Karena apa? Karena ada 49 eh, entah jurnal, entah jenis publisher yang lain gitu ya. Karena di sini ada tipenya, ada jurnal, book series, conference proceeding, trade publication gitu. Jadi Bapak Ibu dalam publikasi itu tidak hanya sebatas nanti hanya publikasi artikel saja. Bapak Ibu bisa nih mengulas buku, masukin ke jurnal tertentu yang memberikan jenis publikasinya adalah ulasan buku, masuklah di Scopus. Nambah lagi publikasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu conference, nanti masuk ke jurnal yang terindeks Scopus, naik lagi publikasinya Bapak Ibu di Scopus. Jadi Bapak Ibu tidak harus terus-menerus menulis dalam bentuk artikel. Jadi untuk mengasah begitu ya, Bapak Ibu bisa mulai dari yang ringan dulu, Bu. Membuat buku atau mengulas buku, kemudian membuat bagian proceeding dan sebagainya, silahkan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung fokus kepada jurnal, boleh sekali gitu ya. Membuat artikel untuk jurnal gitu ya, boleh sekali Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan begitu ya, dari 49.000 ini sebenarnya sudah bercampur antara 4 jenis itu tadi dengan yang sudah discontinue. Kita coba perhatikan. Nih, kita coba urutkan ya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ada jurnal-jurnal yang tertulisannya NA seperti ini dari Scopus, maka dia sudah discontinue Bapak Ibu. Dia sudah istilahnya sudah di-off-kan, tidak dinilai lagi publikasinya dari Scopus gitu. Walaupun dia masih terdaftar di Scopus gitu. Gitu ya. Contohnya kayak gini. Ini karena sudah discontinue lama sekali, bahkan saya belum lahir nih Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terdiscontinue. Kalau ada tulisan tampilan kayak gini nih, from 1974 sampai 1981, koma from lagi. Artinya di sini ada jeda ini, artinya dia pernah discontinue juga. Kemudian diaktif kembali tahun 83 sampai 84 sampai sekarang dia sudah discontinue. Nah, bagaimana nanti biar kita tidak kena jurnal discontinue gitu ya? Maka kita nanti gunakan filter. Target kita, capaian kita itu harus tinggi. Kemarin kalau Pak Jo menyampaikan, Pak Jo itu harus cita-cita kita itu harus tinggi Q1, Q2, Bapak Ibu. Target kan di situ. Nih, untuk memfilternya coba kita perhatikan. Kita ke source tab ya, kita pilih jurnal saja karena fokusnya jurnal. Maka dari 49.000 tadi, jurnalnya saja itu adalah 44.000 Bapak Ibu. Di semua bidang itu sekitar 44.000. Apakah Bapak Ibu masih minder nih kira-kira apa namanya? Ada yang DC juga masuk 42 web jurnal ya Mbak. Discontinue ya? Iya, betul Bapak. Jadi di Scopus itu dia menulis daftarnya yang aktif, tidak aktif, sudah discontinue, sudah dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa mendownload ini, download Scopus Source List. Dia terus terupdate. Tiap bulan itu biasanya terupdate Bapak Ibu. Nanti dia akan membuat apa di Excel-nya dia tuh ada bagian yang khusus daftar jurnal discontinue itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal nih, meng-cross check gitu ya, tapi nggak pengen lewat Scopus, lewat Excel-nya pun juga bisa. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari 44.000 tadi, Bapak Ibu, pastinya ada jurnal yang cocok dan relevan dengan MN Scoop-nya Bapak Ibu. Pasti akan ada yang diterima. Jadi Bapak Ibu tidak boleh minder. Mbak, paper saya kayaknya nggak cocok deh masuk di Scopus. Kayaknya nggak layak. Nah, itu nggak boleh. Kita harus singkirkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Idenya Bapak Ibu itu bagus dan itu bisa dijual gitu. Dijualnya adalah ke Scopus, Bapak Ibu. Kita jual ke jurnal begitu ya.
Kita sampaikan, kita publikasikan ke jurnal gitu. Pasti di antara jurnal-jurnal ini pasti ada yang nyantol, Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dalam menemukan jurnal yang tepat, kalau lewat Scopus, Bapak Ibu bisa memilih di sini. Kalau Bapak Ibu belum punya jurnalnya, belum tahu mau kemana gitu ya, silahkan pilih subjek area. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mau cross check nih, saya punya jurnal Mbak, rekomendasi dari teman, saya mau cross check. Nah, silahkan pilih yang title. Atau Bapak Ibu publisher. Bapak Ibu mungkin ada yang terbiasa trustednya ke publisher-publisher yang itu gitu. Contohnya Emerald gitu. Saya lebih trustednya ke Emerald, Mbak. Saya mau ke publisher Emerald. Ya udah, pilih aja publisher di bagian itu. Nanti masukkan Emerald. Atau Bapak Ibu ingin langsung spesifik tadi, hampir sama dengan judul, mau cross check ya. Mau cross check ini jurnalnya ada nggak di Scopus gitu. Itu bisa gunakan ISN. ISSN. Nah, kalau sekarang nih, karena kita sedang apa ya, kebingungan begitu ya, kita harus masuk ke jurnal yang mana, maka Bapak Ibu bisa mulai dari subjek area. Nah, subjek area ini banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik pada bagian enter title, itu subjek areanya dari agriculture sampai yang terakhir coba veterinary kayaknya, coba ya, kita turun ke bawah. Membahas dari tumbuhan sampai hewan, begitu Bapak Ibu. Membahas bidang ekonomi, politik, semua ada. Nah, kalau dari sini nih, Bapak Ibu ada nggak yang mau menjadi volunteer? Kira-kira bidang apa yang kita mau gali dulu? Ada yang mau mengajukan eh, subjek areanya untuk kita contohkan begitu ya dalam pencarian jurnal ini, Bapak Ibu? Pangan lah Mbak, pangan. Pangan, bahasa Inggrisnya apa, Ibu? Halo? Pangan masuknya ke mana, Ibu? Tahu? Food Sustainable Development. Oke, food. Food Agency Development. Food Sustainable Development. Ya, kalau di sini adanya food science sama food animals. Paling yang lebih cocok kepada yang ini ya, Bu ya, food science ya. Subjek areanya karena dibuat umum, Ibu. Kalau yang ini food science masuk, Ibu? Kalau 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 ke langsung ke Sustainable Development ada tuh Mbak. Kan nanti di situ ada pembahasan food itu. Nah, sustainable kalau di Scopus subjek areanya hanya ini, energi, renewable energy, sustainability, dan environment. Jadi Ibu fokusnya mau kemana nih kira-kira? Ke pangan. Nggak pangan. Berarti ke food science dulu? Ya boleh. Coba Boleh. Mbak. Oke, kita coba ya Ibu ya. Kita apply. Nah, oke, dari tadi puluhan ribu gitu ya terkait dengan food science itu ada sekitar 526. Tapi 526 ini semua kuartil. Ibu mau kira-kira mau dibatasi ki berapa? Mau pilih Aku ki minimal harus accept di Q3 Mbak. minimal accept di Q3. Oke, kita pilih di accept Q3 dulu ya. Kita pilih Q3, kemudian kita apply. Ya, Mbak. Jadi, Bapak Ibu dalam mencari jurnal, silahkan filter itu, kedua itu. Pastikan terfilter kuartilnya dan source type-nya pastikan jurnal. Gitu ya, dua itu saja. Sisanya nggak usah dipilih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal lewat subjek area, pilih subjek areanya atau ketikkan gitu ya, subjek areanya Bapak Ibu. Setelah muncul baru di filter. Nah, dari 500 ini terdeteksi 81, Ibu. 81 ya, Bapak Ibu ya, gitu. Yang berkaitan dengan kit 3. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, kami punya trik atau kami punya tips, Bapak Ibu, kalau misalkan memilih jurnal, pilihlah yang memang tingkat publikasinya itu tidak terlalu sedikit.
begitu ya, tidak terlalu sedikit. Biar nanti tingkat probabilitas keterimanya itu lebih banyak begitu Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kita urutkan berdasarkan dokumen ini. Kita klik ya, kita urutkan yang paling tinggi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ternyata ada jurnal yang menerbitkan itu dari 3 tahun terakhir, 2021 sampai 2024, itu sekitar 5.000 artikel yang publish dalam 3 tahun, begitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa pertimbangkan gitu ya. Nanti kita bisa cross check dulu. Oke. Dari 81 ini, Bapak Ibu silahkan bisa perhatikan dari judulnya. Gitu. Dari judulnya kira-kira biasanya judul itu akan mengarah kepada kategori atau subjek area yang sesuai gitu. Kalau dari judul tidak bisa dicek gitu ya, silahkan Bapak Ibu juga bisa fokus pada kategori ini. Ya, oke, judul itu biasanya berkaitan dengan subjek area. Nah, di bawah ini ada subjek kategori Bapak Ibu. Subjek kategorinya adalah food science. Kemudian ada mungkin dia dibagikan mechanical engineering begitu. Atau yang berkaitan dengan agriculture dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di kedua itu. Dari judul maupun dari kategorinya yang ada di bawah ini. Kira-kira yang mau dipilih dulu yang jurnal mana, Ibu? Yang mana, Ibu? Ibu Nora, yang mau dicoba dulu? Yang paling atas atau mau yang mana? Yang paling atas tuh kan itu judulnya lebih cenderung ke industri, dia lokal food, Mbak. Lebih ke Oke. Mm-mm. pertanian bisa lah. Bisa, Atau tunggu dulu, Mbak. boleh. Scrolling, Mbak. Aku nggak pakai laptop ini. Oke, Ibu. Buat research ini, ya, Mbak. Bisa nggak? Kalau nggak, langsung aja ke pertanian. Oke, food research kita coba dulu ya. Kita buka ya, Iya. Bapak Ibu. Oke, kita akan klik. Bapak Ibu nggak usah apa namanya, klik pada kotak kosong itu nggak usah. Bapak Ibu cukup nanti klik, tapi lebih baiknya saya sarankan Bapak Ibu klik kanan open link new tab. Biar daftar ini tidak hilang gitu. Jadi membuka ke tab baru. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada source detail. Jadi di Scopus itu ada source detail, Bapak Ibu. Oke. Nah, di source detail itu, Bapak Ibu, yang pasti dan harus diperhatikan pertama kali adalah ini, tahunnya. Yes, aktif atau tidaknya bisa kita cross check di sini, Bapak Ibu. Kalau di sini tertulis 2017 sampai 2025. Artinya kan masih berjalan ya, masih terus berjalan sampai tahun ini begitu. Dan tidak ada tulisan discontinue di bawah. Gitu. Kenapa? Karena memang kalau discontinue itu masih hangat-hangatnya Bapak Ibu. Misalkan kemarin baru discontinue, hari ini tertulis kalau di daftar itu biasanya masih tertulis presentilnya. Jadi kayak masih terindeks kuartil, tapi ternyata dia sudah discontinue karena dia masih baru, baru discontinue, baru banget discontinue. Jadi silahkan Bapak Ibu perhatikan dulu tahunnya, jangan sampai ada tulisan discontinue di bawahnya. Kemudian yang mungkin biasa Bapak Ibu perhatikan, kalau ini gunanya untuk kenaikan jabatan, biasanya Bapak Ibu fokusnya pada SCR. Kalau yang saya tidak salah ketahui ya, minimal 0,1 atau 0,15. Iya, kalau misalnya salah nih nanti mohon di cross check Bapak Ibu. Minimal 0,1 kalau tidak salah untuk guru besar. Nah, semisal nih, oke untuk GB betul. Nah, kalau semisal nih dari apa namanya SCR-nya sudah mumpuni ya Bapak Ibu. Di sini 0,2. Kalau kata Pak Ju berarti ini sudah layak untuk guru besar 2 kali gitu ya. Jadi kalau tadi persyaratannya adalah 0,1, maka di sini sudah sangat mumpuni Bapak Ibu, sudah mencukupi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan ini
tips kedua adalah Bapak Ibu perlu memperhatikan pada bagian Scopus Content Coverage. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari yang namanya jurnal predator. Oh, ternyata Bapak Ibu, kita sampaikan bahwa jurnal di Scopus itu bisa saja adalah jurnal predator. Tak ciri-cirinya seperti apa? Salah satu yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya, adalah jumlah terbitan yang tidak wajar, Bapak Ibu. Contohnya, misalkan terbitannya di sini, ini anggap contoh ya, di sini 38, 79, tiba-tiba di tahun ketiga atau tahun keempat, lonjakannya itu sampai 1000. Kenaikannya tidak wajar. Mungkin berkali-kali lipat. Tiba-tiba penerimaannya berkali-kali lipat. Nah, itu kan hal yang tidak wajar. Nah, itu perlu Bapak Ibu hindari. Begitu. Tapi kalau kita perhatikan nih, dia cukup stabil gitu. Jurnal yang cenderung fluktuatif, kenaikannya sangat tidak stabil begitu ya, tiba-tiba naik drastis, kemudian turun drastis begitu. Nah, itu perlu Bapak Ibu hindari gitu. Tapi kalau yang dilihat seperti ini, dia masih di range sekitar 300, 400, itu masih kita anggap wajar Bapak Ibu. Kalau kewajaran ini bisa kita terima nih, Bapak Ibu bisa lanjut untuk mendalami uh, jurnalnya gitu. Dan kalau Bapak Ibu mencari jurnal, pastikan Bapak Ibu tidak menggunakan Google Search atau misalkan menuliskan nama jurnalnya di Google gitu langsung. Itu jangan Bapak Ibu. Kenapa? Itu akan memunculkan atau Bapak Ibu bisa saja link yang Bapak Ibu buka adalah jurnal cloning gitu ya. Jadi itu nanti ada tipsnya, ada triknya gitu. Kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan pada bagian Scopus Content Coverage, ini tips yang kedua, pastikan lihat, pertimbangkan pada kenaikan publikasi gitu ya, kenaikan atau penurunan publikasi, usahakan itu stabil gitu. Kalau ternyata mungkin lonjakannya kok kayaknya naik nih 2 kali lipat, itu Bapak Ibu memang harus perlu cross check di jurnal homepage-nya gitu. Ini kita coba satu jurnal ini ya, kita akan dalami di homepage-nya. Dengan cara apa? Kita copy ISSN-nya, Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan tidak boleh menuliskan jurnal di Google untuk menghindari jurnal cloning, gitu ya. Maka caranya agar bisa mendapatkan homepage itu, Bapak Ibu bisa lewat Simago. Atau Bapak Ibu, kalau sudah login Scopus, bisa lewat ini. Dokumen-dokumen ini yang ada link birunya ini Bapak Ibu bisa klik. Link biru ini aktif ketika memang Scopus itu sudah berlisensi dan sudah login. Kalau Bapak Ibu belum login, itu nggak aktif nih link birunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa membuka isi dokumen yang terdaftar di Scopus. Nah, kalau sudah login itu bisa nanti pilih salah satu judul, klik View at Publisher. Dia otomatis akan mengunjungi halaman jurnalnya. Itu ya. Coba kita View at Publisher. Oh, dia langsung ke PDF-nya. Berarti kalau seperti ini, berarti kita langsung ke Simago saja. Begitu. Kita ke SJR, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya dengan Simago ya. Itu Simago biasanya Bapak Ibu gunakan untuk mencari jurnal. Biasanya karena apa? Karena ini aksesnya gratis, mudah gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti cross check-nya atau untuk mendapatkan homepage-nya, Bapak Ibu bisa kita ke halaman utama. Bisa pastekan ISSN-nya saja. Kenapa harus ISSN? Agar nanti tidak kalau pakai judul, biasanya nanti dia terbacanya banyak tuh Bapak Ibu. Dia menawarkan banyak jurnal yang mungkin keyword judulnya sama gitu. Kalau langsung ISSN kan langsung dia mengarahkan kepada si jurnal itu spesifik ya istilahnya. Nah, di sini sudah muncul nama jurnalnya, kita klik. Oke. Terus
Kalau Bapak Ibu menemukan di sini ada gambar gembok terbuka gitu ya, artinya di sini jurnal itu open access. Jadi menawarkan hanya open access, tidak menawarkan close access begitu. Artinya berbayar Bapak Ibu. Nah, untuk mendalami berapa APC-nya, MN-Scoop-nya cocok atau tidak, itu kita dalami ke homepage. Turun ke bawah ke bagian information, ada home Bapak Ibu. Kita klik home-nya, oke. Dia langsung mengarahkan kepada jurnal ini. Yang pertama kali Bapak Ibu lihat kalau menemukan jurnal apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Apa, Mbak? Kalau sudah menemukan jurnalnya ini kira-kira mau kemana nih? Lihat aturan mainnya, Mbak. Lihat aturan main atau pada fokus jurnalnya begitu ya atau MN Scoop-nya. Nah, betul Ibu Bapak Ibu. Jadi pertama kali yang perlu kita perhatikan cocok atau tidak dengan artikel kita, dengan bidang kita. Jadi yang perlu diperhatikan ada dua Bapak Ibu. Jadi jurnal itu harus relevan dengan artikel kita dan yang kedua cocok dengan bidang keilmuan kita gitu. Takutnya kenapa yang kedua ini bidang keilmuan ini? Karena biasanya Bapak Ibu persyaratannya untuk guru besar, untuk kenaikan jabatan itu kan harus relevan ya dengan bidang keahliannya begitu ya. Nah, itu silahkan perhatikan keduanya. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan fokus kepada MN Scoop. Di sini dia menawarkan terkait focusing terhadap food science, teknologi, service management, nutrisi, dan bla bla bla. Kalau Bapak Ibu ingin mentranslate ini, Bapak Ibu tidak harus memblok. Cukup arahkan kursornya ini ke bagian letakkan di bagian kosong, kemudian klik kanan, translate to Indonesia. Kalau tulisannya masih translate to English, Bapak Ibu silahkan klik pada titik 3, translate option, terus kemudian choose another language, pilih bahasa yang mau Bapak Ibu translatekan. Bahasa BSQ juga boleh, dan lain sebagainya. Yang Bapak Ibu bisa pahami saja, gitu. Saya bahasa China, Mbak, saya pahamnya bahasa China boleh, Itu, monggo, gitu itu ya. udah ada food security, Mbak. Mana? Food security, ketahanan pangan. Iya, betul. Food security ada, Ibu. Relevan nggak? Sangat, Mbak, 100%. 100% relevan, begitu ya. Kalau sudah relevan seperti ini, Ibu mau ke arah mana lagi? Mau nyari apanya lagi nih, Bu? Pengaturan terbitnya, Mbak. Pengaturan terbit, boleh. Oke, kalau selanjutnya kita bisa lihat apa nih? Waktu publish, boleh, waktu publish ya. Kita coba perhatikan. Kita lihat di bagian, oke, di sini tidak ada, shall be interest community. Coba kita ke bagian ini ya, for author. Mungkin author guideline deh, author guideline. Kita bahasa Indonesia kan saja. Hmm. Spesifik, oke, dia punya template umum. Mm-mm. Orisinalitas, kepenangan konflik, oke, deklarasi AI, format, kita turun ke bawah, coba kita lihat, oke, tidak ada, dia hanya author guideline saja. Mungkin kita ke bagian tentang, coba ya, about. Ini editorial board, oke, dia tidak menjelaskan tertentu, Bapak Ibu. Jadi dia tidak menjelaskan secara spesifik berapa lama publikasi. Maka kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa ke bagian arsipnya atau artikel yang sudah terpublikasi sebelumnya gitu. Oke, kita coba lihat bagian isu ya. Mungkin di tahun 2024.
Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ya, coba saya naikkan sebentar. Kita ke bagian isu. Di sini dia di tahun 2024 ada volume 1, 2, 3, 4, 5, kemudian supplementary. 6, sorry. 6 isu artikelnya gitu ya, sisanya mungkin supplementary. Nomor dari tahun 2023, oke, 6. 2022, oke, dia konsisten ya Bapak Ibu publikasinya. Dia menerbitkan setahun itu 6 kali gitu. Oke, kalau 6 kali seperti ini, nah ini volume di tahun 2025 tinggal 1, kurang publikasi di isu 6 gitu. Coba kita perhatikan di tahun yang sebelumnya ya, di tahun sebelumnya di volume 1 dulu deh, isu 1. Nah, di isu 1 ini kita lihat 1, 2, 3. Kita memang nggak bisa menghitung apa ya? Kalau mau menghitung itu manual Bapak Ibu. Berapa jumlah publikasi dalam satu volume, dalam satu isu gitu. Itu memang harus manual karena dia tidak menyajikan dalam bentuk angka. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu boleh pilih salah satu artikel. Untuk apa? Untuk mengetahui detail dari waktu dia submit sampai acceptance itu biasanya memang disampaikan dalam paper di awal kalimat. Nah, semoga ini jurnalnya juga menyampaikan hal yang sama ya di artikelnya. Oke. Nah, ini ternyata ada Bapak Ibu, kita coba perhatikan di sini. Ya, di sini artikel historinya, receive-nya, diterimanya, dikirimnya adalah 31 Desember 2021. Kemudian ternyata ada pengiriman dalam bentuk revisi itu 10 Februari tahun 2022. Oke, berarti Desember, Januari, Februari, 2 bulan. Kemudian acceptance itu 5 September 2022. 5 September berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan. Available online dalam 1 Januari 2024. Ini cukup lama ya, hampir 2 tahun untuk available dalam bentuk online-nya. Oke, kalau kayak gitu kita coba cari yang lain. Mungkin karena revisinya mayor atau yang lain. Coba ya, semoga yang lain ini bisa punya tanda-tandanya. Oke, Apa maknanya tuh Mbak? Berarti lama kita di proses editingnya Mbak, bisa jadi periksanya Bu. Mbak. Kita coba bandingkan dengan artikel yang lain ya, di isu yang lain dulu. Gitu, kita coba pertimbangkan gitu ya. Oke. Ya, ternyata memang yang lama itu adalah publikasi online-nya, Ibu. Jadi available online-nya itu hampir setahun sampai 2 tahun nih. Coba kita pertimbangkan ya Bapak Ibu ya di sini. Receive itu tanggal 19 April 2022. 2022 ya April. Kemudian direvisi itu Juni, dikirimkan kembali hasil revisiannya. Itu Juni, berarti kan sudah masuk proses review ya. April, Mei, Juni. Berarti Mei, Juni 3 bulan lah. 2 bulan sampai 3 bulan. Terus acceptance-nya Januari 2023. Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti sekitar 7 sampai 8 bulan untuk dinyatakan acceptance, Bapak Ibu. Hampir sama kayak yang artikel sebelumnya. Itu baru keluar LOA-nya, kayak disetujui untuk publikasi saja. Tapi available online-nya itu baru 1 tahun kemudian, Bapak Ibu. Nah, ini kan cukup lama ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya kebutuhannya apa namanya, untuk dapetin LOA saja, mungkin bisa. Ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena masih terbilang wajar. Waktu tunggunya eh, sekitar 6 sampai 7 atau 8 bulan lah gitu. Nggak terlalu lama, Bapak Ibu, masih dianggap normal gitu. Tapi kalau untuk publikasi dalam bentuk online, dia cukup lama, sekitar hampir setahun gitu. Kalau butuhnya Bapak Ibu harus publish gitu ya, 6 bulan itu harus publish, maka ini sudah diskualifikasi, tidak sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Ruang kuliah 2 semester kita nanti Mbak. Gimana Ibu?
Beruang kuliah 2 semester lagi kita nanti, Mbak. Oke, baru semester lagi ya Bu ya, gitu. Jadi ini kalau kayak gini memang harus nabungnya dari semester pertama kayaknya Bu ya, gitu. Nggak bisa pada saat waktu-waktu krusial kayak gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau mencari jurnal, memang normalnya ya, normal publikasi dari mulai submit, revisi, reviewer gitu ya, perbaikan reviewer sampai publish itu normalnya sekitar 6 bulan lah, itu udah normal Bapak Ibu. Kalau ada yang terlalu cepat, sekitar 3 bulan gitu ya, dipangkas 3 bulan, nah itu Bapak Ibu perlu cross check lagi gitu ya, perlu di cross check lagi, takutnya nanti tiba-tiba ketika sudah dinyatakan publish seminggu kemudian discontinue, kan itu hal yang eh, nggak enak ya Bapak Ibu ya, gitu. Padahal pengennya bertahan lama gitu, baru publikasi, baru senang-senang ternyata sudah discontinue. Begitu. Nanti itu bisa pertimbangkan lagi Bapak Ibu. Artinya di sini ketika ingin menuliskan artikel, kita tidak boleh mepet-mepet gitu ya. Kita hanya harus punya span waktu yang cukup luas begitu. Nah, oke. Kalau misalkan Ibu mau lanjut, ini bisa dilakukan, gitu ya. Mungkin ini bisa buat jadi tabungan artikelnya Ibu, begitu. Jadi submit di sini, kemudian lupakan. Siapa tahu tahun berikutnya dapat informasi untuk dipublikasi, gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan tadi sudah melihat ya jarak waktu tunggunya, kalau terlalu lama oke skip saja gitu ya. Tapi kalau dirasa oke lah nggak masalah Mbak, saya nggak keburu-buru kok, ya boleh dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa mempertimbangkan pada bagian harga Bapak Ibu atau APC begitu ya. Kita coba lihat pada bagian harga atau APC, ada nggak di sini? Acceptance. Oke, nah. 5. Oh, di sini Bapak Ibu. Di sini ada pertimbangan. Semua naskah yang diterima akan dikenakan biaya minimal USD 250 USD untuk 5 halaman. Oh ini dalam bentuk cetak, sorry. Ini biaya publikasi mana digunakan untuk menutupi biaya halaman tambahan selanjutnya. Oh, jadi Bapak Ibu, di jurnal ini dia memberikan harga APC itu berdasarkan halaman artikelnya gitu. Kalau Bapak Ibu range halamannya masih 5 lembar saja, maka Bapak Ibu dikenakan sebesar 250 USD. Tapi kalau sudah halaman kedua, halaman sudah 8 halaman misalkan, maka Bapak Ibu harus menambah gitu ya, sekitar 60 USD per halamannya. Berarti per satu halaman itu dikenakan sekitar $60 begitu. Nah, dia hitungannya seperti itu, Bu. Sasetan gitu ya. Apa namanya? Tidak langsung tak $1.000 gitu. Enggak, cuman dia mempertimbangkan kalau Bapak Ibu artikelnya memang sangat singkat, cuma 5 gitu ya, berarti di sekitar harga 250. Untuk itu manuskrip atau artikel jadi Mbak 70 halaman fokus yang mana? Coba kita lihat lagi ya setelah diterima. Semua naskah yang diterima dikenakan biaya untuk 5 yang telah dicetak. Halaman tambahan ke-6. Ini APC Ibu, jadi biaya pemrosesan artikel. Ini APC-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan em, publish, sudah dinyatakan acceptance gitu ya, berarti Bapak Ibu betul, kalau Bapak Ibu sudah acceptance atau sudah diterima, berarti Bapak Ibu harus berkenan membayar minimal adalah 250 USD untuk 5 halaman. Gitu. Jadi silahkan kalau menggunakan ini bisa dipadetin menjadi 5 saja begitu. Biar nggak terlalu besar gitu ya. Nah, oke, nanti juga bisa pertimbangkan kalau misalkan ternyata kok dia meminta proofread gitu ya Bapak Ibu. Proofreadnya silahkan cek lagi. Proofreadnya harus dari jurnal itu atau boleh ke jurnal yang lain. Tuh, kalau jurnal yang lain kan bisa ya ke lembaga-lembaga yang mungkin trusted
Ah, berarti APC itu dibayar setelah diterima. Betul, Ibu, betul. Betul sekali. Jadi APC itu setelah Bapak Ibu sudah dinyatakan diterima atau acceptance, Bapak Ibu sudah layak, istilahnya papernya sudah sesuai, dan itu sudah dari persetujuan reviewer gitu. Ada juga Bapak Ibu, jurnal itu dia meminta yang namanya biaya submit gitu ya. Ada biaya submit, ada biaya saat APC submitted gitu. Apa ya singkatannya? Saya lupa ya. Pokoknya ada biaya ketika Bapak Ibu pada saat momen submit. Kemudian yang kedua adalah biaya saat publikasi. Itu ada jurnal itu. Saya baru menemukan satu tapi agak lupa namanya. Cuma saya mengingat itunya saja gitu. Ternyata memang dia dia memberikan alasan kenapa jurnal itu ada biaya submit itu karena untuk mengganti biaya reviewnya gitu. Jadi pastinya ketika Bapak Ibu sudah submit, mereka sudah langsung mereview gitu. Nah, itu dia untuk mengganti proses reviewnya tadi begitu. Biasanya ada memberikan alasan gitu ya. Kalau saran saya sih kalau masih ada jurnal yang lain, nggak usah pilih yang itu, Bapak Ibu. Submit harus pilih yang free saja lebih baiknya. Daripada kita mengeluarkan uang, begitu ya. Mengeluarkan uang terlalu banyak untuk submit, tapi belum tentu kita diterima. Begitu, Bapak Ibu. Jadi pilih aja jurnal-jurnal yang memang submitnya gratis, tapi APC-nya bisa jadi berbayar. Gitu. Apalagi syukur-syukur kalau APC-nya itu juga murah dan mungkin gratis total gitu. Itu ada Bapak Ibu. Ini salah satunya yang murah ya. Salah satunya murah gitu. Silahkan itu bisa dipertimbangkan. Nah, jadi Bapak Ibu, saran saya kalau Bapak Ibu menemukan jurnal, Bapak Ibu mendapati rekomendasi jurnal dari orang, gitu ya, misalnya teman, gitu ya, oh saya kemarin submitnya di sini Mbak, gitu, atau Bu, Pak, gitu. Silahkan coba pastikan dulu dia di Scopus itu ada atau tidak, gitu. Dia masih continue atau sudah discontinue. Dipastikan dulu. Kemudian yang kedua adalah lihat publikasinya tadi. Penerimaan jumlah dokumentasi atau penerimaan artikel yang dia terbitkan itu masih relevan atau enggak. Kalau dia sudah fluktuatif tuh, kok dia tuh sebelumnya ada sekitar 20, 50, tiba-tiba lonjakannya menjadi 1000 gitu ya, menjadi ratusan gitu. Nah, itu yang perlu harus diwaspadai. Saya coba ngasih contoh ya. Ini yang sudah di apa namanya discontinue Bapak Ibu. Tapi ini bisa menjadi salah satu warning ya. Ini sudah discontinue gitu ya. Baru beberapa bulan yang lalu. Oke, 2025 lagi betul kan? Baru mau dia anak baru lah istilahnya. Scopus content coverage-nya kayak gini Bapak Ibu. Dia kecenderungannya sebelum-sebelumnya stabil, tapi sudah mulai agak-agak nakal, itu mungkin nakal ya, sekitar di sini tahun 2023. Tapi mungkin masih diimbangi dengan volume atau isu yang diperbanyak di jurnalnya. Kalau ternyata di tahun setelahnya dia publikasinya itu nggak wajar gitu ya, 1000 dia ambil. Berarti kan orientasi si jurnal itu bukan lagi kualitas, tapi kuantitas. Bapak Ibu dia mencari uangnya ketimbang kualitas papernya, kualitas si jurnalnya begitu. Nah, kalau sudah seperti ini lewati dulu Bapak Ibu. Jangan diyakini dulu kayak gitu. Kalau mau mau mencoba mengcross check, maka cross checknya lewat tadi volume, isu. Kalau dia ternyata memperbanyak jumlah volume atau isunya, memperbanyak isu ya mungkin ya, memperbanyak isu, nah itu masih dianggap wajar. Tapi kok isunya sama, misalkan dia isunya hanya menerbitkan 3 kali gitu dalam setahun, tapi lonjakannya luar biasa, nah itu silahkan disingkirkan dulu gitu, gitu Bapak Ibu. Oke. Itu untuk jurnalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu usahakan perhatikan jangan hanya mencari Mbak jurnal yang murah kemudian yang publishnya cepat. Jangan hanya itu. Tapi pertimbangkan apakah dia predator atau tidak. Gitu ya. Biar nanti
kualitas paper kita tuh masuk di jurnal-jurnal yang memang berkualitas, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal selain di Scopus gitu ya, Bapak Ibu biasanya bisa menggunakan yang namanya Simago. Simago di sini itu bisa membantu Bapak Ibu untuk menemukan jurnal-jurnal yang mungkin dia menawarkan eh, biaya yang gratis gitu. Karena ada tandanya Bapak Ibu. Kita coba ya, kalau di Simago silahkan Bapak Ibu ke jurnal ranking gitu ya. Nantinya Bapak Ibu sama, pilihnya langsung ke subjek kategori nggak masalah. Contohnya kayak tadi food science misalkan. Food science, ini karena ada banyak iklannya Bapak Ibu, namanya juga tidak berbayar gitu ya. Food science. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mendapati harga-harga yang murah, itu bisa kita pilih negara. Biasanya region yang contohnya kayak Afrika, Asia, atau mungkin Arab Saudi begitu ya, Timur Tengah gitu. Biasanya dia menawarkan jurnal-jurnal yang murah, Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak terpatok pada nilai USD atau nilai dolar begitu. Itu boleh digunakan. Contohnya Middle East coba ya. Middle East, Timur Tengah kita coba pilih. Nah, di Timur Tengah berkaitan dengan food science, Bapak Ibu, dia lebih banyaknya adalah Q2. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memfilter lagi lebih dalam, kita coba jurnal. Ingin lebih memfilter, Mbak, saya pengennya itu yang Diamond Access. Diamond Access itu biasanya dia gratis, Bapak Ibu. Diamond Open Access. Berarti dia sudah gratis dan juga open access, gitu, tidak close. Itu boleh kita aktifkan kalau mau langsung memfilter atau mengkerucut pada jurnal itu saja. Tapi kalau nggak mau ya nggak masalah, gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya, gambar diamondnya ada seperti ini Bapak Ibu. Ini ketiga. Journal and Food Quality and Hazard Control. Itu di Timur Tengah. Ini di mana nih negaranya kita perhatikan? Di Iran. Oke, di Iran. Kita coba kunjungi ya. Nah, lihat yang ada gambar diamondnya ini. Ini diamond. Jurnal ini, kalau Bapak Ibu, walaupun nanti ini dari Simago atau dari SCR, pastikan lagi Bapak Ibu kembalilah ke Scopus. Jadi cross-check lagi. Kenapa? Karena si Simago ini update-annya cukup lama. Bisa saja setahun sekali begitu. Beda dengan Scopus. Dia sebulan sekali sudah terupdate mana jurnal yang sudah discontinue atau belum. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kalau mendapati atau mencari jurnal di Scopus, di Simago, maka cross check dulu nih. Di Scopusnya aman apa enggak. Kita coba ya, kita copy salah satu ISSN-nya. Ada dua kayak gini, Bapak Ibu cukup pilih salah satu. ISSN-nya mungkin ada dalam bentuk digital, ada dalam bentuk cetak. Kita kembali ke sources. Kita kemudian pilihnya langsung ke ISSN. Pastikan ISSN-nya find source. Nah, kita lihat ya, tadi dia 38%. 38% itu berarti masuknya di Q berapa, Bapak Ibu? Di Q berapa nih, kalau boleh tahu nih, kira-kira? 3. Q3, betul, betul sekali. Ya, Q3. Jadi pembagian kuartil di Scopus itu seperti hanya 100 dibagi 4. Kalau Q4, Bapak Ibu, berarti dia itu terhitung dari 0% sampai 24%. Itu Q4. 0 sampai 24% itu terhitung Q4. Kalau dia Q3, maka berarti di atasnya. 25 sampai 49. 25 sampai 49% dia masuk di range Q3, Bapak Ibu. Jadi ini dia masih Q3. Kemudian naik lagi ke Q2. Q2 itu range-nya adalah 50% sampai 74%. Itu Q2. Sedangkan Q1 itu 75% sampai 99%. Sejauh ini belum ada yang 100% Bapak Ibu. Kenapa? Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Gitu. Nah, selanjutnya kita
kita cross check ya. Tadi sudah mendapatkan jurnal yang ada di Simago, maka cross check. Cross checknya tadi di Scopus Content Coverage. Oke, dia stabil. Walaupun dia stabil nih, gitu ya, tidak fluktuatif. Walaupun memang jumlah publikasinya sangat sedikit. Artinya di sini dia menekankan pada kualitas, bukan pada kuantitas, Bapak Ibu. Yang boleh lah, nggak masalah. Kita coba dulu. Oke, selanjutnya kita ke home, Bapak Ibu. Kita ke home, kita contohkan lagi ya, kembali ke home untuk mengecek nih apakah benar nih dia berbayar atau tidak nih gitu ya. Pastinya Bapak Ibu kembali ke MNScoop gitu ya, kemudian kembali ke APC. Coba kita langsung ke APC saja. APC mana nih? MNScoop deh coba. Nah, ini cukup banyak nih, Bapak Ibu. Pengendalian pangan, kemudian kualitas pangan, ada keamanan pangan, toksiologi pangan, bakteriologi, ini detail Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bu Nora relevan, boleh nih dipilih nih dari Timur Tengah gitu. Kita coba APC ya, mana ya APC ya? Submission Instruction coba ya. Page charge. Oke, kita turun aja. Turun ke bawah aja. Oh, sorry. Kita search dulu aja deh. Kita search fee. Ya, conflict answer, speakers, oke. Purchase. Oke, page currency is no article processing. Nah, ini Bapak Ibu. Saat ini tidak ada biaya pemrosesan artikel APC untuk publikasi. Gratis, Bapak Ibu. Ini gratis sekali. Saat ini tidak ada biaya pemrosesan. Berarti sama nih. Jadi dia menggunakan diamond. Artinya tidak berbayar sama sekali. Jurnal tidak memungut biaya untuk pengajuan atau peninjauan manuskrip. Gratis Bapak Ibu, total. Baik dari submit, peninjauan, sampai biaya pemrosesan, tidak ada biaya sama sekali. Begitu. Kemudian, dan dia juga adalah publikasi terbuka. Sama ya, sesuai ya dengan yang ada di logo ini ya. Dia open access dan dia gratis, Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam author guideline-nya. Gratis, biaya publikasinya, dan kebijakan akses terbuka, jurnalnya itu terbuka. Artinya kalau terbuka itu papernya Bapak Ibu bisa diakses oleh orang banyak secara umum. Gitu. Bisa di-download, bisa digunakan sebagai referensi, dan sebagainya. Gitu ya, tidak harus menggunakan yang namanya Skihub. Ketiga free, betul Pak Alfonsius, gratis. Gratis tis gitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa digunakan. Bapak Ibu silahkan bisa nanti lewat Simago gitu ya. Jadi ini menjawab masalah Bapak Ibu. Jadi menjawab masalah Bapak Ibu yang kesulitan mendapatkan jurnal yang terindeks Scopus gratis tapi juga open access. Silahkan lihatnya atau fokusnya pada logo diamondnya ini gitu Bapak Ibu. Diamond only, diamond open access gitu. Jadi dia menawarkan gratis tapi juga tetap open access. Begitu Bapak Ibu, itu bisa lewat Simaku. Cuman kami tekankan, silahkan cross-check kembali ke dalam Scopusnya. Dia masih tetap continue publikasinya stabil atau tidak, begitu. Nah, itu monggo Bapak Ibu bisa dilakukan. Selain Scopus sama SJR, mungkin Bapak Ibu ini, Mbak, tapi itu saya pengennya langsung to the point, Mbak. Saya pengennya ditawarkan langsung jurnalnya apa gitu. Saya nggak mau cross-check satu-satu, misalkan gitu ya. Nah, ini ada Bapak Ibu. Ada namanya Journal Finder, Bapak Ibu. Ini juga menjawab masalah Bapak Ibu yang pengennya langsung mendapatkan rekomendasi jurnal gitu, oke. Journal Finder namanya Bapak Ibu.
Journal Finder ini adalah salah satu tools yang dipublikasikan oleh publisher-publisher besar. Elsevier, Wiley, terus Springer, kemudian Taylor Francis, MDPI, Emerald, dan lain sebagainya. Bahkan AI sekarang pun juga menawarkan yang namanya Journal Finder. Cuman kalau pakai AI ya, cross check lagi ya Bapak Ibu, jangan percaya 100% dengan AI. Oke, kemudian yang mau saya contohkan adalah dari Elsevier Bapak Ibu gitu. Karena memang tampilan di beberapa publisher itu sama gitu. Rata-rata mereka tampilannya sama. Kalau di jurnal di Elsevier Bapak Ibu nanti bisa mempastekan abstrak Bapak Ibu. Nanti otomatis dia akan memfilter, memberikan rekomendasi jurnal sesuai dengan abstraknya Bapak Ibu. Begitu cakupannya, arah penulisan Bapak Ibu tuh arahnya kemana sih gitu. Nah, dia akan memberikan rekomendasi sesuai dengan abstraknya, memberikan rekomendasi jurnal sesuai abstraknya. Itu coba saya mencari abstrak dulu ya. Saya coba mencari abstrak dulu, ambillah dari Scopus ini. Oke, kita ambil dari this open access under. Oke, dari mana nih? Dari sini. Oke. Kita copy, pastekan di bagian Journal Finder, begitu ya. Kemudian find journal. Bapak Ibu. Nah, selanjutnya. Kalau di sini ada tulisan Open Access Agreement, itu artinya Bapak Ibu bisa memfilter berdasarkan institusi yang bekerja sama dengan jurnal-jurnal yang dinaungi oleh publisher si Elsevier. Begitu. Boleh nanti masukkan institusinya Bapak Ibu. Apakah institusi saya itu bekerja sama dengan jurnal di Elsevier? Nah, nanti silahkan di cross check gitu ya. Kalau sepemahaman saya, setahu saya itu kalau di Indonesia baru ada Pajajaran, UI, Erlangga, 3 itu. Sisanya saya belum tahu, Bapak Ibu. Nah, kita coba dia dari dari abstrak, sorry, dia langsung memberikan rekomendasi 40 jurnal. Lagi-lagi Bapak Ibu jangan langsung kaget ya dengan di sini kalau di Elsevier memang dia apa adanya, menampilkan semuanya gitu ya, menampilkan oh Bapak Ibu ingin langsung mencari to the point-nya kepada APC, udah kita tampilin aja APC-nya gitu ya. Oke, dia memang menawarkan harga-harga yang cukup tinggi begitu. Tapi hal seperti itu Bapak Ibu nggak perlu pusing. Kenapa? Jurnal-jurnal yang dinaungi oleh publisher besar itu banyak yang menawarkan dua opsi. Ada open access, Bapak Ibu bisa berbayar, bahkan ini pun juga bisa dinego Bapak Ibu. Pasti ada diskon di balik itu. Kalau memang nggak mau berbayar sama sekali, tapi karena memang kita ada kendala keuangan, begitu ya, apalagi kalau kita masih menjadi mahasiswa, nah kita bisa pilih yang subscription, tidak berbayar. Kenapa? Karena yang bayar itu adalah si pembaca. Jadi papernya Bapak Ibu otomatis publikasinya close access. Nanti kalau orang mau melihat papernya Bapak Ibu, mau baca itu dia harus bayar dulu sejumlah berapa dolar gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan contohnya ekologi frontier, coba kita visit journal page. Nah, di Journal Finder ini Bapak Ibu, dia tidak bisa menyapa namanya. Dia belum tentu memberikan rekomendasi yang memang pure dari Scopus gitu. Bisa saja yang belum terindeks Scopus pun juga bisa. Apalagi kalau misalkan jurnal itu baru ada di Elsevier, maka kan biasanya dimunculkan tuh ya. Nah, itu kita harus cross check lagi ke Scopusnya. Gitu. Seperti hal yang tadi. Nah, kalau di jurnal-jurnal Elsevier Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan, dia ditampilkan apa adanya di muka. Bapak Ibu mau lihat ML Scoop, tinggal klik. Bapak Ibu melihat APC, tinggal lihat, klik di sini, APC-nya 2.500. Kalau subscription ya gratis. Kemudian di sini dia menuliskan proses waktu tunggu. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi tanyakan.
Dari waktu submit sampai acceptance itu kita harus menunggu berapa hari. Ternyata kalau di jurnal ini dia menunggunya 71 hari. Bapak Ibu, submission to acceptance-nya 71 hari. Itu berapa bulan tuh? Oke, nanti bisa dihitung lah ya. Nanti silahkan di cross check. Oke. Nah, tadi saya menyampaikan jurnal ini tuh sebenarnya walaupun apa APC-nya banyak, itu bisa minta diskon. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, biaya beban APC ini jangan sampai Bapak Ibu tanggung sendiri. Maka Bapak Ibu bisa kami sarankan untuk berkontribusi mencari kontributor. Artinya autor-autor yang lain itu juga harus menanggung APC-nya. Bagi 2,5 dibagi 5 orang gitu ya. Berarti satu orangnya anggaplah $5, 500 gitu. Yang lain juga berapa gitu ya. Biar nanti Bapak Ibu tidak terbebani dengan biaya APC yang cukup tinggi. Silahkan itu bisa dibagi Bapak Ibu dengan anggota penulisnya Bapak Ibu yang lain. Kalau Bapak Ibu dapat dana hibah ya alhamdulillah. Terus kalau Mbak anggota saya ini adalah promotor saya begitu gitu. Nah, itu bisa mungkin bisa kita tekan ya Bapak Ibu. Kayak Bapak boleh dibantu karena saya masih mahasiswa dan sebagainya boleh. Monggo itu bisa jadikan triks ya untuk siapa tahu nanti dari promotor kita yang membiayai APC atau mungkin misalkan membiayai sebagian dari APC kita. Kalau nggak mau sama sekali, ya nanti kita minta diskon Bapak Ibu ke jurnal ini. Begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai harga APC tinggi itu menjadi beban Bapak Ibu. Kalau sudah pusing di awal, otomatis Bapak Ibu nanti kayak aduh, kayaknya nggak usah deh saya publikasi di Scopus. Nah, itu turun lagi semangatnya. Padahal papernya Bapak Ibu itu sangat bagus. Harus dipublikasikan. Orang sedunia itu harus tahu tulisan Bapak Ibu. Gitu. Kalau Sinta, berarti kan hanya orang lokal nih, nasional aja yang tahu. Tapi kalau sudah di, apa namanya, sudah di Scopus, jurnal itu terindeks Scopus, kan semua orang di dunia itu eh, semua orang dunia itu bisa mengakses papernya Bapak Ibu. Jadi kebermanfaatannya jauh lebih luas Bapak Ibu. Nah, silahkan bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi jangan sampai minder. Jangan sampai minder, kayaknya saya nggak bisa deh Mbak masuk di Scopus. Kayaknya paper saya nggak layak. Kelayakan papernya Bapak Ibu bukan dinilai dari Bapak Ibu sendiri. Tapi yang menilai adalah reviewer, editor. Jadi silahkan paper yang bagus itu adalah disubmit. Paper yang paling bagus atau paling oke, paling cantik itu adalah ketika sudah dipublikasikan. Gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menabung artikel hanya di laptop saja. Tapi silahkan menabungnya kita share ke banyak jurnal gitu. Silahkan gitu kita Bapak Ibu nulis satu artikel, masukkan ke jurnal satu, lupakan. Buat lagi, terus kemudian submit ke jurnal yang lain, lupakan. Kalau ternyata Mbak saya ditolak kayak gitu ya, udah nggak usah kita sedih Bapak Ibu. Move on, cabut, ganti ke jurnal yang lain. Begitu ya. Nah, silahkan. Semoga ini juga bisa menjadi penyemangatnya Bapak Ibu. Cara minta diskon gimana Mbak triksnya? Oh, nah ini kalau minta diskon Bapak Ibu, satu kuncinya. Bapak Ibu harus acceptance dulu. Harus disetujui dulu gitu ya. Coba kita lihat dulu. Ada nggak nih ya APC ini ya? Coba kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Biasanya nih diskon itu juga diberikan kepada negara-negara yang dia itu apa namanya negara-negara berkembang atau yang middle ke bawah lah gitu, menengah ke bawah. Negara-negara yang dilanda banjir. Yang dilanda banjir begitu ya Bu ya. Wilayah-wilayah nanti itu bisa jadikan solusi, jadikan alasan. Oh, mohon maaf Bapak, ini karena saya sedang eh, terjadi kendala dan sebagainya. Boleh, boleh sekali gitu. Coba kita turun ke bawah ada nggak tadi ya?
APC Open Access Information. Kita klik Open Access Information. Ya, kalau berbayar sekian 2000 best price, kita bahasa Indonesia kan aja. Memastikan mendapat sistem yang telah menerbitkan artikel selama pengajuan, perjanjian akses pengaturan, pengasipan mandiri, embargo, perjanjian akses terbuka data. Oke. Oh, dia tidak menyampaikan nih apa namanya diskonnya gimana caranya. Nah, kalau misalkan kayak gini, mungkin triknya adalah ketika Bapak Ibu sudah acceptance gitu ya. Mungkin Bapak, saya pertimbangannya saya bisa membayar sekian dengan alasan mungkin karena kendala biaya, karena masih mahasiswa itu boleh dipertimbangkan. Karena saya menceritakan ini karena berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Jadi eh, trainer kami yang sudah senior gitu ya namanya Prof. Jamal. Beliau itu waktu dulu itu ini apa namanya publikasi, tapi dikasih harga itu cukup tinggi. APC-nya tuh sangat cukup tinggi lah, sekitar 3 ribuan lah gitu. Kemudian dia kemudian minta diskon lah. Gitu. Mempertimbangkan nanti menyampaikan by email waktu itu ya dengan alasan yang memang masih masuk akal. Dari jurnalnya itu menurunkan sekitar 1.000. Cuman ternyata kitanya masih belum mampu gitu ya. Maksudnya Prof. Jamal pada saat itu belum bisa untuk me- melunasi lah istilahnya membayar sekian banyak. Akhirnya ya sudah gratis Bapak Ibu, tapi memang konsekuensinya close access. Begitu. Oke, jadi boleh. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu submit, mungkin cara triksnya adalah submit, pilih dulu yang berbayar gitu. Kalau diterima baru kita gunakan triks gitu ya untuk menawar. Kita gunakan menawar itu di eh, s- jurnal-jurnal gitu. Karena kalau sudah acceptance kan artinya si jurnal itu juga butuh kan publikasi dari artikel kita gitu kan. Nah, itu kan simbolisis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan lah begitu. Silahkan itu Simbiosis nanti bisa ya. dipertimbangkan. Iya, simbolis apa tadi Bu, tipe nih saya. Simbiosis. Ya, simbiosis. Oke, mah. Terima kasih, Bu. Gitu. Jadi, pencarian jurnal ini Bapak Ibu bisa gunakan beberapa langkah tadi atau beberapa opsi tadi. Bisa lewat Scopus, bisa Simago, kemudian bisa Journal Finder. Terus juga Bapak Ibu, kalau memang targetnya Bapak Ibu adalah pencarian jurnal ini dikhususkan untuk kenaikan jabatan, gitu apalagi guru besar, maka dalam pencarian jurnal, silahkan pastikan dulu ke instansinya Bapak Ibu. Karena takutnya ada publisher-publisher yang memang tidak diizinkan gitu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh atau tidak diizinkan untuk publish di publisher-publisher itu gitu. Nah, itu silahkan dikonfirm dulu ya, dikonfirmasi dulu gitu. Boleh nggak nih jurnal yang dinaungi oleh publisher A? Ini, oh kalau boleh, oke ACC kita lanjut. Gitu ya, takutnya malah nggak boleh, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Mbak Bimi mau tanya, untuk yang close access berarti kita juga nggak dapat ininya ya, jurnalnya ya. Harus bayar kalau kita ini. Artikelnya ya, Bapak ya? Iya, Iya, itu tergantung kebijakan Bapak. Ada yang memang tetap Bapak mendapatkan salinan. Satu salinan biasanya gitu. Ada juga yang memang dia sama sekali, Bapak tidak sama sekali tidak mendapatkan salinan itu, tapi bisa gunakan cara. Cara adalah Bapak membeli artikel Bapak sendiri. Jadi ketika sudah publish nih, Bapak beli saja. Kan harganya jauh lebih murah ya. Biasanya mungkin 300 dolar atau berapa gitu kan. Eh, itu Bapak bisa beli, kemudian mungkin bisa disimpan di mana? Bisa ResearchGate. Jadi Bapak bisa publikasikan di ResearchGate, tapi jangan diumumkan, dikunci. Jadi kalau misalkan orang mau apa namanya, minta paper Bapak, itu nanti minta persetujuan by email. Kalau Bapak berkenan untuk mengirimkan, ya boleh nanti dikirimkan lewat email, gitu Bapak.
Itu Baik, bisa. Mbak, terima kasih. Nggih, sama-sama Bapak gitu ya. Semoga jangan sampai kalau kayaknya kalau sukses nggak bisa deh Mbak gitu. Jangan apa itu pasti ada solusinya Bapak Ibu. Terus mungkin tadi saya menyampaikan ada kayak tadi ya pertimbangan publisher gitu ya. Karena kenapa saya menyampaikan ini? Kan kami mendapatkan informasi, tapi ini masih memang tidak terbuka gitu ya. Dari BRIN gitu, ada memang 3 publisher yang istilahnya apa ya? Tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Terblacklist, sorry. Jadi 3 publisher terblacklist itu adalah MDPI, Frontier, Hindawi, 3 itu. Itu alasannya kami tidak tahu secara mendetail, tapi kalau dilihat dari harga, memang di antara ketiga ini itu harga-harganya gila-gilaan Bapak Ibu. Bisa sampai 5.000 dolar itu ada. Itu 5.000 sampai 6.000 dolar itu ada gitu. Jadi jurnal-jurnal yang dari publisher itu memang harganya cukup tinggi dan mereka memang publikasinya cukup banyak gitu. Setahun mungkin bisa 1.000, 2.000, sorry. Ya, setahun bisa 1.000, 2.000, bahkan lebih ada yang 12.000 itu ada juga begitu. Jadi silahkan dipertimbangkan gitu ya 3 publisher itu. Mungkin bisa di cross check nih. Kalau jurnalnya ternyata dari Frontier gitu ya, nanti kebutuhannya Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan, nah itu silahkan di cross check dulu ke lembaga penelitiannya Bapak Ibu. Boleh nggak? Kalau boleh lanjut, kalau nggak ya nggak usah Bapak Ibu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mbak Wiwi, Iya. ya, tadi kok yang disampaikan frontier gitu ya. Apakah Hmm. frontier ini apa meragukan gitu, Mbak? Oke, oke, baik Ibu. Jadi MDPI Frontier Hindawi itu publikasinya sebenarnya bagus-bagus Ibu. Artikel-artikel yang dipublikasinya bagus-bagus. Cuman kenapa di blacklist itu memang alasannya masih dalam konteks internal. Mungkin biayanya yang cukup tinggi begitu ya. Sehingga tidak bisa dalam penerimaan gitu. Tapi kalau saya melihat ke referensi atau kalau saya mencari referensi artikel itu dari publisher-publisher mereka itu cukup bagus-bagus begitu gitu Ibu. Jadi tapi itu hanya mempertimbangkan. Kan kalau tidak salah ada persyaratan di mana jurnal itu tidak boleh kayak ada keraguan ya atau gimana ya, ada abu-abu lah istilahnya gitu. Publishernya harus jelas begitu. Nah, nanti silahkan itu dipertimbangkan. Boleh nggak MDPI, Hindawi, Frontier itu kita pilih begitu Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Nggih. Terus yang berikutnya tadi terkait dengan jurnal founder, itu kan untuk mencari jurnal ya Mbak. Kita masukkan abstraknya ke situ, kemudian Mhm. kita find jurnal ini, diklik gitu, terus kemudian kita menemukan jurnal-jurnal yang mungkin relevan dengan abstrak kita gitu ya Mbak ya. Betul, betul sekali, Bu. Jurnal Nah, Finder ya. AA. Ini saya coba masukkan abstrak saya ke Journal Finder, kemudian Mhm. find jurnal, tapi kok jurnalnya nggak Match, relevan ya. Oh. nggak Saya sih belum match. belum belum masuk ya. Tapi Mhm. lihat dari judulnya itu kok kayaknya nggak masuk global Mhm. epidemiologi. Padahal kan arah arah saya riset-risetnya nggak ada yang ke sana gitu loh. Oke, baik. Eating Dan behavior nggak ada kaitannya dengan makan kok ini eating behavior gitu. Gimana mhm. Mbak Wibi? Oke, baik Ibu. Jadi bisa jadi itu si apa namanya jurnal Finder hanya membacanya itu sekilas. Mungkin Hmm. pada bagian metodenya. Nah, metodenya mungkin sama. Jadi bisa jadi dia langsung merekomendasikan si jurnalnya. Gitu Ibu. Jadi kalau dia tidak spesifik pada abstraknya Ibu, mungkin ada salah satu kayak metode atau mungkin metode metode yang Ibu gunakan itu sering dibahas atau sering dipakai pada artikel-artikel dengan jurnal-jurnal yang tadi disampaikan gitu. Jadi muncullah itu apa namanya di apa tinggi sorry kayak jurnal itu dianggap match gitu karena relevannya hanya pada bagian metode penelitian. Nah, Hmm. sehingga kalau seperti itu mungkin memang
alangkah baiknya gunakan yang opsi Scopus ataupun Simago, Ibu. Atau Ibu bisa menggunakan yang ini, kan tadi selain abstrak ada keyword ya, gitu ya. Nah, itu bisa Ya. coba digunakan lewat keyword gitu. Keyword, MN Scope, gitu. Itu boleh, Ibu. Oh Bisa ya. digunakan. Ya, Gitu, Ibu oke. Ari. Baik, terima kasih Mbak Wibi. Oke, sami-sami Ibu Ari. Baik. Oke, sama satu lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya mungkin Bapak Ibu ketika ditolak, itu biasanya rata-rata jurnal itu memberikan alasan standar karena tidak sesuai dengan MN Scope. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak Ibu, selain Bapak Ibu memperhatikan pada MN Scope yang sudah ada di di jurnalnya tersebut, Bapak Ibu bisa search pada arsipnya. Di arsipnya gitu ya, search aja keyword yang sangat spesifik dengan papernya Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak gitu nih? Ada nggak artikel yang mungkin relevan dengan keywordnya Bapak Ibu? Gitu. Jadi tidak sama persis, tapi relevan saja. Oh, mungkin dia membahas arah gitu. Istilahnya kayak judulnya mungkin berbeda gitu ya, tapi arah penelitiannya itu hampir sama gitu. Gimana ya kira-kira? Kalau kita baca itu kayak fokus penelitiannya mungkin sama atau mungkin alat yang digunakan sama gitu. Nah, itu jadi pertimbangan gitu. Untuk biar lebih spesifik lagi, biar nanti kita menemukan jurnal yang tepat. Karena ya lagi-lagi jurnal itu kalau menolak kadang memberikan alasan yang sangat-sangat sangat-sangat formalitas gitu. Paling alasan utamanya adalah tidak sesuai MN Scope. Padahal kita sudah melihat MN Scope-nya sama gitu ya. Ternyata eh, ketidaksesuaian MN Scope itu belum kita gali secara dalam. Oh, dia hanya menampilkan keyword khusus ketahanan pangan. Ternyata yang mereka butuhkan itu ketahanan pangan pada bagian apa, misalnya gitu. Nah, gitu. Kebutuhan tidak sesuai MN Scope gitu. Jadi kalau mau lebih cross check lebih dalam lagi, biar lebih trusted gitu ya, biar lebih yakin, silahkan Bapak Ibu search artikel yang sudah terpublikasi di jurnal itu. Gunakan keyword yang spesifik dari artikelnya Bapak Ibu, pastikan di sana. Ada nggak kira-kira ngebahas itu? Kalau nggak ada, misalkan saya kardiologi, kardiologi, dalam kesehatan misalkan. Kalau tidak ada, mungkin gunakan keyword berikutnya gitu. Saya bahas jantung gitu. Jantungnya apa nih? Bagian kerusakannya. Nah, kerusakan itu cari di jurnalnya begitu. Terus juga mungkin ini jadi pertanyaan ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Mbak, apakah harus mensitasi artikel yang terpublikasi di jurnal itu gitu ya untuk em, meningkatkan probabilitas kita diterima? Tidak juga, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kecuali kalau memang si jurnal itu mensyaratkan atau mewajibkan harus ada mensitasi minimal satu artikel yang relevan dari jurnalnya Bapak Ibu. Nah, itu monggo art- minimal satu artikel dari jurnal tersebut gitu untuk menautkan di papernya Bapak Ibu. Nah, itu boleh dicantumkan. Kalau enggak, ya enggak masalah, enggak harus Bapak Ibu gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tanya Mbak, Boleh Pak Made. kalau citasi jurnal sendiri pada publikasi Scopus itu biasanya apa ada untung ruginya atau memang tidak disarankan ya? Oke, baik Pak Made. Sebenarnya boleh. Jadi kalau kita self-citation itu enggak masalah. Tapi alangkah baiknya Bapak mensitasi tulisan Bapak sendiri itu pada memang menjadi dasar atau pokok. Contohnya penelitiannya, Bapak mengaitkan pada penelitian yang sama begitu ya. Misalkan itu adalah penelitian beruntun gitu. Dan kemudian hasilnya itu sebagai sumber utama sebagai artikel berikutnya. Nah, berarti kan kita bisa mengutip tuh. Kita bisa mengutip sumber utama dari penelitian satu untuk kita tautkan, menekankan pada penelitian kedua. Itu boleh Pak Made. Tapi kalau hanya sebatas umum, itu alangkah baiknya cari dari paper yang lain saja. Begitu Pak Made. Ya, ya. Terima kasih. Karena ada juga paper yang tidak menyarankan untuk kita
self Ma- apa citation. namanya citasi. Ya, betul. Memang ada jurnal yang seperti itu. Nggak boleh, nggak memperkenankan gitu ya. Ya, nah itu berarti ya kita jangan menautkan itu. Tapi kalau memang harus, misalkan Bapak ingin gitu ya, menautkan tulisan Bapak, maka memang ambil hasil utamanya. Dan itu memang sangat berpengaruh terhadap penelitian berikutnya gitu. Itu boleh. Gitu Pak Made. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Pak Made gitu. Jadi saya harapannya nanti Bapak Ibu yang mensitasi itu orang lain, bahkan orang yang nggak yang dikenal Bapak Ibu. Bukan mahasiswa Bapak Ibu lagi, tapi mungkin orang di dunia di negara lain gitu mensitasi paper Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Aku bikin dulu. Iya, harus bikin harus bikin artikelnya dulu, setelah itu menemukan jurnalnya. Begitu Bapak. Begitu Ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk pencarian jurnal ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikonsultasikan? Pasti ada Mbak, tapi belum selesai Mbak. O- Oke, baik Ibu. Kalau Bapak Ibu di pertengahan jalan dalam penulisan kok ada kesulitan, jangan lupa tanyakan ke kami, sampaikan, tanyakan, konsultasikan ke kami ya, gitu ya, biar kita cari jalan keluarnya gitu. Siapa tahu nanti setelah ini, oh ternyata masalahnya hanya di situ toh, kayak gitu. Gitu, Ibu. Bapak Ibu ada yang mau dikonsultasikan atau mau ditanyakan? Ya Mbak, makasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira materi jurnal ini bisa diterima? Atau mungkin ada yang kurang jelas dalam penyampaian saya? Harus banyak berlatih kali ya. Iya, betul Bapak. Untuk meningkatkan jam terbang, memang harus sering-sering kita menulis. Begitu Pak Made. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau begitu mungkin kita cukupkan boleh ya? Bagaimana Bapak Ibu ada yang boleh? Ya Mbak. Oke, baik. Nanti biar Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk langsung mencoba, mempraktekkan, scrolling gitu ya, menemukan jurnal-jurnal yang tepat. Kalau misalnya Bapak Ibu mau butuh saran begitu, silahkan. Saran Mbak ini jurnalnya kira-kira relevan nggak ya, cocok nggak ya? Nah itu boleh. Aman nggak ya gitu, boleh tanyakan kepada kami. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini mungkin bisa kita cukupkan dulu untuk webinarnya, begitu ya. Tidak terasa sudah pukul hampir setengah 10 begitu Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat begitu untuk Bapak Ibu ke depannya. Mohon izin, mungkin saya mewakili Mas Wiam begitu ya, menutup Zoom ini secara bersama-sama. Terima kasih atas semangat dan atensi yang luar biasa sampai hari ini Bapak Ibu. Gitu. Semoga nanti di lain waktu kita dapat bertemu secara offline dan harapannya Bapak Ibu juga mempraktekkan hasil dari webinar kita. Begitu ya. Dan kalau bisa, di antara Bapak Ibu bisa submit di akhir pertemuan nanti, begitu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin kita akan melakukan yang namanya foto dulu, gitu ya, mengabadikan momen-momen kita, begitu Bapak Ibu. Boleh kita aktifkan kameranya, monggo Bapak Ibu aktifkan kameranya terlebih dahulu, begitu. Oke. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditampilkan kameranya? Ya, kalau oke. Saya tunggu dulu nih. Baik. Kalau sudah, saya hitung ya, Bapak Ibu. Mungkin kayak apa lagi ya? Kayak apa lagi nih, Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan saran? Q1 aja ya, Q1 untuk memberikan semangat kita.
Baik, kita hitung. 1, 2, 3. Tahan dulu, Bapak Ibu. Sebentar, kita capture dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semangat selalu. Oke. Ya, Sama-sama. semangat selalu Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi dan semangat yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Selamat berlibur Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang sedang merayakan Natal, selamat Natal dan selamat berbahagia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bapak. Makasih Mbak Wiwi. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin menutup Zoom ini secara bersama-sama ya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih.